Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Project Based Learning, yaitu penilaian saham emiten ADRO, Raja, Dewa, dan Elsa menggunakan pendekatan single index model, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, serta rekan saya yaitu Muhammad Syahrul, serta Muhammad Pradika. Oke, jadi single index model ini menjelaskan bahwa return saham itu dipengaruhi oleh satu faktor utama. Yang pertama itu adalah indeks pasar, lalu yang kedua adalah faktor risiko spesifik saham. Jadi, berdasarkan analisis single index model, saham-saham sektor energi ini memiliki tingkat risiko dan imbal hasil yang berbeda. Dapat kita lihat bahwa Dewa dan Raja itu menunjukkan excess return to beta yang tinggi, sehingga menjadi kontributor utama dalam portofolio, dengan Dewa yang memperoleh bobot paling dominan dan memberikan kontribusi return yang besar. Namun dominasi Dewa ini menyebabkan portofolio menjadi tidak terkonsentrasi, sehingga meskipun return yang dihasilkan tinggi, resiko portofolio itu meningkat akibat kurangnya diversifikasi dan memerlukan penyesuaian agar keseimbangan resiko dan return itu lebih optimal. Sekarang kita masuk ke evaluasi portofolio. Hasil perhitungan single index model yang tadi sudah aku jelaskan itu menunjukkan portofolio saham sektor energi itu menghasilkan total return tertimbang sebesar 157,74%. Namun kinerja tersebut sangat didominasi oleh saham Dewa yang memiliki bobot besar dan return yang sangat tinggi. Jadi, ketergantungan yang besar pada satu saham itu membuat portofolio menjadi kurang terdiversifikasi dan akan beresiko tinggi. Meskipun saham lain seperti Raja dan Elsa turut memberikan kontribusi positif, sementara ADRO itu berdampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang nih dan alokasi portofolio agar risiko dapat ditekan melalui diversifikasi yang lebih seimbang. Oke, kita masuk ke profil singkat emiten. Yang pertama adalah PT Alam Tri Research Indonesia. Ini adalah perusahaan energi terintegritas yang bergerak di sektor batubara, energi, utilitas, logistik, dan ketenaga listrikan dengan operasi utama di Kalimantan Selatan. Produk utamanya adalah Envirocoral, batu termal rendah polutan, serta batubara metalurgi. Oke, kita masuk ke PT Rukun Raharja Tbk, atau kita bisa singkat Raja. Jadi, dia ini bergerak dalam bidang penyediaan energi terintegritas dari hulu sampai dengan hilir, yaitu menjalankan usaha di bidang jasa atau pelayanan yang meliputi jasa-jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, lalu ada penyediaan tenaga listrik, lalu ada konsultasi bidang pertambangan serta pengelolaannya. Oke, selanjutnya ada PT Enlusa Tbk. Jadi PT Enlusa Tbk ini merupakan perusahaan jasa hulu migas yang berfokus pada layanan dan perdagangan upstream serta downstream migas, termasuk pengelolaan dan penyimpanan data perdagangan serta pengelolaan aset lapangan migas. Nah, yang terakhir adalah PT Dharma Herwa Tbk atau kita bisa singkat Dewa. Jadi merupakan perusahaan jasa pertambangan terintegrasi yang berfokus pada sektor energi dan pertambangan, khususnya jasa kontraktor, batubara, dan mineral. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis fundamental. Jadi analisis fundamental ini merupakan alat penting bagi investor untuk menilai nilai intrinsik aset keuangan dengan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi harga dan kinerja investasi seperti kondisi ekonomi makro, tren industri, kinerja keuangan perusahaan, serta sentimen pasar. Pertama kita lihat dari Macroeconomics Overview yaitu PDB Indonesia pada tahun 2024. Jadi PDB Indonesia ini mengalami penurunan ringan pada kuartal 1 2024 dibandingkan dengan kuartal 4 2023, kemudian meningkat signifikan pada kuartal berikutnya. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, inflasi yang lebih terkendali, belanja konsumsi yang naik, serta kenaikan upah minimum regional yang berdampak positif bagi aktivitas ekonomi dan perusahaan yang membutuhkan modal investasi. Lalu selanjutnya, kita akan melihat dari inflasi dan suku bunga Bank Indonesia.
Jadi kenaikan inflasi pada Februari 2023 mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang non-primer dan menurunkan minat terhadap produk investasi, sehingga mempengaruhi beberapa sektor ekonomi. Meski dampaknya ke sektor energi relatif terbatas, inflasi tetap perlu diperhatikan karena berpotensi menekan pendapatan. Sementara itu, kenaikan BI rate pada Oktober 2023 memperkuat rupiah dan menurunkan biaya impor, yang menguntungkan perusahaan energi yang bergantung pada peralatan impor. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis laporan keuangan dari emiten Adaro. Jadi pada kuartal 1 2024, pendapatan Adaro turun akibat penurunan harga batubara global dan melemahnya ekspor ke Cina dan India. Lalu kuartal 2 dan 2024, Adaro mencatat kenaikan pendapatan seiring membaiknya cuaca dan meningkatnya permintaan dari India dan Vietnam. Lalu pada kuartal 3 dan kuartal 4 2024, pendapatan kembali menurun karena harga batubara yang melemah dan evaluasi kontrak penjualan. Selanjutnya kita akan menganalisis laporan keuangan dari emiten Dewa. Dewa mencatat kenaikan pendapatan pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 berkat stabilnya kontrak jasa tambang, peningkatan volume produksi, dan efisiensi alat berat. Namun pada kuartal 3 dan kuartal 4 2024, pendapatannya menurun akibat kenaikan harga solar, meningkatnya biaya operasional, berkurangnya kontrak, serta biaya perawatan alat yang lebih tinggi. Lalu kita akan menganalisis laporan keuangan Elsa. Jadi Elsa mengalami kenaikan pendapatan pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 yang didukung oleh stabilitas harga migas dan tingginya aktivitas penambangan offshore. Pada kuartal 3 2024, pendapatan menurun karena penundaan proyek dan cuaca yang memburuk, namun kembali meningkat pada kuartal 4 2024 seiring naiknya produksi migas dan realisasi pembayaran kontrak offshore. Lalu kita akan menganalisis laporan keuangan emiten Raja. Jadi pendapatan Raja turun pada kuartal 1 2024 akibat melambatnya sektor manufaktur dan penurunan permintaan gas industri. Lalu pada kuartal 2 dan kuartal 3 2024, pendapatannya meningkat seiring naiknya konsumsi gas industri dan aktivitas manufaktur. Namun pada kuartal 4 2024, pendapatan kembali menurun akibat biaya maintenance jaringan pipa dan melemahnya konsumsi gas industri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan dari saham Adaro, Elsa, Raja, dan Dewa. Yang pertama, saya akan membahas mengenai saham Adaro terlebih dahulu, di mana saham Adaro ini memiliki rasio solvabilitas dari debt to asset ratio-nya menurun dari 0,29 ke 0,20, menandakan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh utang ini berkurang, yang menandakan bahwa rasio tersebut ini positif. Lalu kita lanjut ke debt to equity ratio juga turun tajam, menandakan bahwa resiko utang menurun dan perusahaan ini lebih sehat secara finansial. Kita lanjut ke rasio aktivitas, di mana total aset turnover ini naik sebesar 52,11%, mengindikasikan bahwa Adaro ini efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualannya. Lalu kita lanjut ke inventory turnover, ini naik 80,3%, menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan tersebut semakin efisien. Kita lanjut ke rasio profitabilitas, di mana ROA dari saham Adaro ini meningkat, menandakan bahwa aset digunakan lebih efektif untuk menghasilkan laba. Kita lihat dari ROE-nya ini juga naik 15,97%, mencerminkan keuntungan yang diperoleh dari modal pemegang saham ini membaik. Kita lihat juga dari net profit margin ini menurun 13,63%, ada penurunan margin laba mungkin karena biayanya meningkat. Kita lanjut ke rentabilitas, ini juga naik signifikan 74,80%, menandakan bahwa profitabilitas keseluruhan membaik. Kita lanjut ke rasio pasarnya, bahwa dari saham Adaro ini EPS-nya turun sebesar 15,93%, menunjukkan bahwa laba per saham ini menurun. Kita lanjut ke PER-nya, itu naik 12,3%, artinya saham ini mulai dihargai lebih tinggi oleh pasar berdasarkan laba. Kita lanjut dari BVP-nya ini turun, ini bisa mengindikasikan bahwa nilai buku saham ini juga menurun. Kita lihat PBV juga naik, menunjukkan saham yang diperdagangkan di atas nilai buku dengan potensi apresiasi. Kita lanjut secara keseluruhan bahwa saham Adaro ini menunjukkan peningkatan likuiditas dan efisiensi operasional yang baik. Penurunan net profit margin perlu dicermati, tapi patut diapresiasi juga bahwa profitabilitas dan solvabilitasnya ini lebih sehat. Kita lanjut ke analisis rasio keuangan dari saham Raja.
Pertama kita tinjau dari rasio likuiditas, di mana current ratio dan quick ratio-nya ini naik sedikit, menandakan bahwa likuiditasnya itu stabil dan sedikit membaik. Dan lalu kita lihat juga dari rasio solvabilitas, di mana debt asset rasio ini menurun sedikit. DER ini menurun signifikan 17,63%. Ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko utang. Kita lanjut pada rasio aktivitas. Pada total asset turnover ini naik, yang menggambarkan peningkatan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Kita lanjut ke inventory turnover, ini naik 64,90%. Pengelolaan persediaan ini menandakan bahwa membaik. Kita lanjut ke rasio profitabilitas, di mana return on asset dan return on equity ini menurun, menandakan bahwa efisiensi penggunaan aset dan ekuitas ini sedikit menurun. Kita lanjut ke NPM, ini cukup besar menurunnya, menunjukkan bahwa penurunan margin laba bersih. Kita lanjut ke rentabilitas, ini juga menurun sebesar minus 10,27%. Kita lanjut ke rasio pasar. Pada IPS ini hampir stagnan, karena naik signifikan berarti harga saham meningkat lebih cepat dari laba perusahaan. Kita lihat juga dari BVPS, ini juga naik, BBV juga naik tajam. Investor membayar premi besar terhadap nilai buku saham, itu interpretasinya. Lalu secara keseluruhan, meskipun profitabilitas dari saham Raja ini menurun, peningkatan perputaran aset dan persediaan serta resikonya menurun, membuat Raja ini tetap menarik bagi investor. Dilihat dari rasio harga saham yang naik signifikan, seperti itu. Kita lanjut dari analisis rasio keuangan saham Elsa pada tahun 2023 sampai 2024. Kita tinjau dari rasio likuiditas, di mana current ratio dan quick ratio-nya ini mengalami penurunan, menandakan bahwa likuiditasnya ini agak melemah. Dan kita lihat juga dari rasio solvabilitas, di mana debt asset ratio hampir sama, dan debt equity ratio ini naik 10,40%, menandakan bahwa risiko utang ini sedikit naik. Kita lihat dari rasio aktivitas, di mana total aset turnover ini turun sedikit, ada penurunan efisiensi pemanfaatan aset. Kita lihat dari inventory turnover ini juga turun, artinya persediaan kurang optimal. Dan jika kita lihat dari rasio profitabilitas, di mana ROA dan ROE-nya ini naik, Elsa memperlihatkan peningkatan kemampuan menghasilkan laba dari aset dan ekuitas. Dan kita lihat juga dari NPM-nya ini naik tajam, margin laba bersih membaik, sangat baik. Lalu kita lihat juga dari rentabilitas, di mana juga meningkat sebesar 26,3%. Dan jika kita tinjau dari rasio pasarnya, EPS-nya ini naik 41,85%, yang menandakan bahwa earning-nya ini makin kuat. Kita lihat dari PER-nya ini juga naik, harga saham bergerak seiring kenaikan laba. Kita lihat juga dari BVPS dan PBV-nya ini naik signifikan, saham dihargai lebih tinggi di pasar, artinya seperti itu. Jadi secara keseluruhan, Elsa ini meskipun likuiditasnya ini sedikit menurun, peningkatan profitabilitas dan pasar agresif ini memberikan prospek investasi yang positif. Lalu kita lihat dari analisis saham Dewa, bahwa dari rasio likuiditasnya itu current ratio dan quick ratio-nya ini naik sekitar 9%, yang artinya likuiditas perusahaan semakin meningkat. Kita lihat dari rasio solvabilitas, di mana DAR dan DER-nya ini naik, menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan utang. Dan kita lihat juga dari rasio aktivitasnya, bahwa total aset turnover-nya ini turun signifikan sebesar minus 24,4%, yang menunjukkan bahwa efisiensi menggunakan aset ini menurun. Kita lihat dari inventory turnover, ini juga menurun, yang menandakan bahwa persediaan kurang optimal. Kita lanjut ke rasio profitabilitas, di mana ROA dan ROE-nya ini turun drastis, menunjukkan bahwa penurunan kemampuan menghasilkan laba dari aset dan modal. Kita lanjut dari NPM-nya, ini juga turun banyak sebesar minus 43,43%, di mana margin laba ini menurun. Kita lihat dari rentabilitasnya ini juga turun tajam sebesar minus 71,58%, dan jika kita lihat dari rasio pasarnya, ini EPS turun tajam dan PER ini naik tajam, menunjukkan bahwa harga saham melonjak tajam meskipun laba menurun. Kita lihat dari BVPS dan PBV-nya ini naik sedikit. Dan secara keseluruhan, interpretasi dari saham Dewa ini, meskipun saham Dewa ini terlihat harga sahamnya terangkat tinggi dari pasar karena spekulasi atau ekspektasi masa depan di harga naik, kinerja fundamentalnya ini menurun signifikan, dan sehingga investor ini harus berhati-hati. Selanjutnya kita akan menganalisis perbandingan perusahaan. Jadi untuk Adaro itu unggul dalam likuiditas dan solvabilitas, namun profitabilitasnya tertekan. Sedangkan Elsa menunjukkan profitabilitas yang kuat dengan resiko keuangan yang rendah. Raja mengalami tekanan laba meski prospek pertumbuhannya tinggi.
Dewa berada pada posisi yang paling beresiko karena profitabilitasnya melemah dan valuasi pasarnya itu terlalu tinggi. Baik, berikut adalah kesimpulan dari analisis kinerja keuangan dari keempat saham tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis industri, yang dimana dari kelompok kami mengambil analisis demand and supply outlook, dimana kita akan bahas indikatornya itu, yaitu menilai prospek pertumbuhan, prospek dan faktor risiko atau peluang spesifik yang mempengaruhi sektor energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas dari sisi banyaknya demand and supply. Yang pertama, kita akan membahas mengenai saham Adaro terlebih dahulu yang bergerak di bidang batu bara. Pada tahun 2023 sampai 2024, produksi batu bara nasional ini yang tinggi menyebabkan penurunan average selling price atau ASP di pasar global. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Adaro, yaitu harga komoditas yang sangat fluktuatif dan kebutuhan untuk mengendalikan biaya operasional agar tetap efisien. Oleh karena itu, strategi utama Adaro ini adalah melakukan diversifikasi bisnis, khususnya dengan memasuki sektor hijau atau green business, yang dianggap sebagai kunci untuk pertumbuhan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saham Elsa yang bergerak di bidang jasa migas, di mana pasar jasa kontraktual di sektor hulu migas, terutama eksplorasi, sangat kompetitif pada periode 2023 sampai 2024. Elsa menghadapi tantangan berupa kecenderungan klien untuk menunda investasi besar, persaingan harga jasa yang ketat, serta fluktuasi harga minyak mentah global yang mempengaruhi anggaran klien. Namun meskipun investasi eksplorasi ini cenderung bertahan, pendapatan Elsa tetap didukung oleh layanan operasional dan pemeliharaan rutin yang wajib terus berjalan sehingga kemampuan perusahaan ini tetap stabil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saham Raja yang bergerak di bidang infrastruktur gas, di mana Raja ini beroperasi di sektor yang tergolong paling stabil nih karena didukung oleh kebutuhan energi domestik yang konsisten dan tidak banyak terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas global. Mana peluang pendapatan besar bagi Raja ini berasal dari kontrak pasokan gas dan proyek infrastruktur gas jangka panjang. Namun perusahaan harus selalu waspada terhadap risiko yang muncul dari regulasi pemerintah terkait harga gas dan risiko yang melekat pada proyek-proyek infrastruktur jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saham Dewa yang bergerak di bidang kontraktor tambang, di mana sektor yang digeluti Dewa ini bersifat pro-siklikal ya, yaitu sangat mengikuti siklus produksi batubara di pasar. Saat produksi batubara meningkat, Dewa mendapatkan keuntungan dari meningkatnya volume pekerjaan di lapangan. Namun perusahaan Dewa ini juga harus waspada nih terhadap tekanan biaya yang dapat terjadi secara tiba-tiba seperti kenaikan harga BBM dan suku cadang yang berpotensi menurunkan margin keuntungan secara signifikan. Aku bakal jelasin nih tentang analisis teknikal. Jadi analisis teknikal adalah metode yang fokus pada pergerakan harga dan volume melalui grafik, serta indikator untuk menentukan waktu yang tepat dalam membeli ataupun menjual aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal dari expected return dan resiko, di mana saya akan membahas mengenai saham Adaro terlebih dahulu, di mana saham Adaro ini mengalami return negatif sebesar minus 0,17% selama bulan Januari sampai September dengan risiko volatilitas moderat yaitu 2,68%. Ini menunjukkan bahwa investasi di Adaro ini memiliki potensi kerugian dengan risiko yang tidak terlalu tinggi. Kita lanjut ke saham Elsa, di mana Elsa ini memiliki return harian yang positif kecil yaitu sebesar 0,10% dengan risiko volatilitas terendah sebesar 2,28%. Ini berarti Elsa adalah emiten yang lebih stabil dan memberikan return positif kecil. Selanjutnya saham Raja. Raja ini memiliki return harian positif sebesar 0,24%, namun dengan resiko volatilitas tertinggi yaitu 5,47%. Ini menunjukkan bahwa potensi keuntungan yang lebih baik tetapi dengan risiko yang juga cukup besar. Selanjutnya yaitu saham Dewa. Saham Dewa ini memiliki return harian tertinggi yaitu 0,62% dengan risiko volatilitas yang tinggi sebesar 4,56%. Ini berarti Dewa menjanjikan keuntungan harian yang lebih tinggi tapi dengan risiko fluktuasi harga yang cukup signifikan.
Oke, selanjutnya adalah interpretasi dari analisis teknikal yang ditinjau dari pergerakan tren dari keempat saham, yaitu Adaro, Elsa, Dewa, dan Raja dari bulan Januari sampai September. Di mana saham Adaro ini pada awal tahun hingga Februari, saham Adaro ini menunjukkan bahwa tren penurunan yang cukup signifikan terlihat dari channel atau pola turun yang jelas. Yang lalu pada mulai Maret ini terjadi pembalikan arah menjadi tren naik yang berlangsung hingga sekitar Mei. Setelah itu, saham kembali mengalami tren turun sampai sekitar Agustus. Nah, dari Agustus ke September ini pergerakan harga cenderung sideways dengan fluktuasi dalam rentang harga sekitar 1.645 hingga 2010. Secara keseluruhan, saham Adro ini mengalami volatilitas yang kuat dengan tren turun mendominasi di awal dan tengah tahun, lalu mencoba stabil di kuartal 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saham Elsa, yang dimana di awal tahun hingga Maret ini saham Elsa cenderung bergerak sideways dan sempat mengalami koreksi. Lalu pada mulai April hingga Mei, saham menunjukkan tren naik yang cukup baik dengan channel naik yang jelas. Lalu pada Juni terjadi koreksi, namun kemudian harga relatif stabil dalam range harga 478 sampai 530. Dan lalu dari Juli hingga September, saham lebih banyak bergerak sideways tanpa tren naik atau turun yang kuat. Kesimpulannya, Elsa mengalami sentimen positif di kuartal kedua dengan kenaikan harga, namun kembali stabil dan berkonsolidasi di separuh tahap kedua. Lalu selanjutnya pada saham Raja ini mengalami tren naik pada awal tahun dan kemudian masuk ke tren turun yang cukup dalam hingga Maret. Lalu dari April hingga Mei ini terjadi pembalikan menjadi tren naik yang cukup signifikan. Lalu dari Juli hingga Agustus, saham bergerak sideways dengan pola up and handle yang mengindikasi potensi kenaikan atau double bottom. Lalu memasuki September, terjadi breakout dari pola tersebut yang diikuti oleh tren naik yang sangat kuat hingga akhir periode pengamatan pada bulan September. Raja ini menunjukkan siklus pasar yang mencerminkan koreksi di awal tahun dan rebound signifikan di paruh kedua tahun. Lalu yang keempat yaitu ada saham Dewa. Nah, saham Dewa ini memiliki tren naik yang konsisten dari awal tahun hingga September. Terjadi beberapa fase konsolidasi singkat yang diikuti dengan peningkatan harga secara bertahap, khususnya sejak Agustus hingga September. Tren naik ini semakin kuat dengan channel naik yang jelas. Lalu harga saham menunjukkan momentum yang kuat dan potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi Dewa ini tampil sebagai saham dengan tren bullish yang kuat dan konsisten sepanjang periode yang diamati. Oke, sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dalam dunia investasi dan keuangan, investor serta analis seringkali dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan pendekatan tertentu dalam mengambil keputusan. Dua pendekatan analisis yang paling umum digunakan adalah analisis top-down dan bottom-up. Untuk top-down, objek yang dianalisa adalah pertama-tama kondisi makroekonomi, lalu berlanjut ke kondisi industri, lalu kondisi perusahaan. Sedangkan untuk bottom up itu kebalikannya, yaitu kita melihat dari kondisi perusahaan terlebih dahulu, lalu kondisi industri, baru dilanjutkan dengan kondisi makroekonomi. Analisis teknikal sering digunakan oleh investor dan trader sebagai alat utama dalam aktivitas trading untuk memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, menunjukkan target arah beserta resikonya, serta mencari timing yang tepat dalam membeli atau menjual saham guna mendapatkan capital gain secara maksimal. Dalam analisis teknikal terdapat banyak indikator-indikator sebagai alat bantu yang berfungsi untuk memastikan apakah analisis yang dilakukan memiliki tingkat probabilitas ketepatan yang tinggi atau tidak. Indikator-indikator yang umum digunakan oleh para investor adalah Moving Average, MACD atau Moving Average Convergent Divergence, RSI atau Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands, dan Fibonacci Retracement. Analisis fundamental dan teknikal sama-sama baik, tergantung pada tujuan dan gaya investasi yang dilakukan.
Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, namun dapat saling melengkapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.